Danantara memicu perdebatan di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kerugian danantara atau BUMN. Apakah merupakan kerugian negara atau bukan? Ini implikasinya sangat meluas karena akan mempengaruhi apakah kerugian di lingkungan BUMN merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. Argumentasi yang mendukung pemisahan kerugian danantara atau BUMN dari kerugian negara adalah untuk menerapkan business judgment rule. Apakah itu tepat? Mari kita dalami lebih lanjut dalam benang kusut tata negara. Jadi, alasan saya buat konten kali ini adalah karena saya telah mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang BUMN. Ternyata respon di berbagai media itu banyak penafsirannya terhadap permohonan yang saya ajukan. Ada yang menafsirkan bahwa saya menyatakan bahwa business judgment rule bertentangan dengan konstitusi. Jadi business judgment rule itu sederhananya adalah dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis itu ada kemungkinan resiko bisnis baik itu rugi atau untung. Jadi ketika itu rugi ya itu karena resiko bisnis. Jadi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Begitu pula dengan BUMN. Karena dia badan usaha, maka dia juga memiliki resiko kerugian. Sehingga kalau misalnya ditakut-takuti dengan pertanggungjawaban hukum, maka pejabat BUMN tidak kreatif karena akan dihantui rasa takut akan pertanggungjawaban hukum. Nah, sebenarnya saya tidak menolak penerapan business judgment rule. Hanya saja permohonan ini sangat kompleks, yaitu bagaimana kita memahami antara kerugian BUMN atau danantara dengan kerugian negara. Dan apa kaitannya dengan konsep di dalam business judgment rule. Saya buat permohonan ini ya 29 halaman. Tidak terlalu banyak. Meskipun saya biasanya hampir 100 halaman dalam membuat permohonan. Tapi tetap memang permasalahannya kompleks. Jadi wajar kalau misalnya ada perbedaan penafsiran. Jadi ada yang menafsirkan saya menolak business judgment rule. Saya perlu klarifikasi dulu. Sebenarnya saya tidak menolak business judgment rule di situ. Di sini bahkan saya tegaskan dalam permohonan saya punya titik pijak landasan berpikirnya seperti berikut. Bisa lihat di layar ya, bahwa titik pijak pemikiran pemohon ini dalam permohonan saya ya. 1, pemohon tidak mempermasalahkan keberadaan Badan Pengelola Investasi atau Danantara ya ini ya, sebagaimana dimaksud dalam bab 1C Undang-Undang BUMN, karena merupakan bagian dari tata kelola BUMN sepanjang tidak menghilangkan tanggung jawab yang secara substansial adalah tanggung jawab negara. Kedua, pemohon tidak mempermasalahkan penerapan business judgment rule sebagaimana dalam pasal 3Y
dan pasal 9F Undang-Undang BUMN karena bagian dari kewajaran dalam pengelolaan risiko bisnis. Ketiga, pemohon mengakui adanya pemisahan kekayaan BUMN dengan kekayaan negara sebagaimana dalam pasal 3A ayat 2 Undang-Undang BUMN sebatas pemisahan yang berfungsi sebagai ring fencing atau pemisahan aset BUMN dari aset negara terhadap risiko pihak ketiga. Tetapi tidak memisahkan antara keuntungan dan kerugian BUMN, kerugian dari BUMN terhadap keuntungan dan kerugian negara karena hal tersebut bersifat memiliki kesamaan kualitas secara dominan di dalam dirinya. Jadi itu titik pijak pemikiran yang saya awali di dalam permohonan saya, yang saya pertahankan argumentasi itu. Jadi tidak serta-merta saya menolak business judgment rule. Cuman untuk mempertahankan bahwa kerugian BUMN atau Danantara itu merupakan bagian dari kerugian dari negara, kita akan bahas selanjutnya nih, seperti apa. Saya sedikitlah kita akan membahas mengenai hal-hal yang teknikal ya. Jadi mungkin mahasiswa hukum atau sarjana hukum bisa memahami hal ini. Pertama, dalam permohonan saya juga menyiapkan satu teorema ya atau proposisi ya, satu landasan berpikir untuk menjadi pisau analisa dalam memahami argumentasi yang saya bangun, yaitu dua pengecualian yang bertentangan dalam norma abstrak terhadap objek yang sama adalah trivial. Nah, ini yang jadi dasar logika berpikir ya. Jadi coba diingat dan diresapi secara logika teorema yang saya buat itu. Nah, untuk memahaminya seperti ini. Sekarang kita lihat sifat norma dari business judgment rule. Kita lihat baca pasalnya ya. Business judgment rule itu ada di, kita lihat di layar ya. Di pasal 3Y Undang-Undang BUMN, kita lihat di layar. Menteri, organ, dan pegawai badan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan A. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, B. Telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola, C. Tidak memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi, dan D. Tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Jadi norma ini bersifat pengecualian ya, tapi dia sifatnya kasuistik. Nah, sekarang kita lihat nih norma yang mengatur mengenai kerugian Danantara atau BUMN. Kita lihat yang Danantara saja ya. Kita lihat di layar nih. Di pasal 3H ayat 2 Undang-Undang BUMN. Keuntungan atau kerugian yang dialami badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keuntungan atau kerugian badan. Norma ini bersifat pengecualian ya. Pengecualian dari mana? Kita lihat di pasal 3AA ayat 2 Undang-Undang BUMN ya. Nah, ini yang disebut dengan norma pengecualian atau lex specialis. Jadi Undang-Undang BUMN ini menjadi lex specialis dari undang-undang lain. Kita lihat di layar gimana bunyinya. Sepanjang telah diatur khusus dalam undang-undang ini, ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara
yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas tidak berlaku terhadap badan. Jadi pasal 3AA dan pasal 3H tadi menjadi penegasan bahwa Undang-Undang BUMN ini mengecualikan norma-norma yang mengatur mengenai kerugian atau keuangan negara di dalam norma-norma yang lainnya. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam norma, misalnya ya di pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN? Mengaturnya seperti apa? Kita lihat di pasalnya ya, di pasal 2 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara. Kita lihat di layar ya, keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 meliputi, ini huruf G-nya ya, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Nah, jadi perlu diketahui pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Keuangan Negara ini menjadi salah satu norma yang menjembatani ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena di dalam Tipikor, salah satu unsur dari korupsi adalah merugikan keuangan negara. Jadi di Undang-Undang Keuangan Negara sudah menyatakan bahwa kekayaan yang dipisahkan dalam perusahaan negara atau BUMN atau Danantara ya merupakan bagian dari keuangan negara. Sehingga kalau BUMN atau Danantara itu rugi, Tipikor bisa masuk, KPK bisa masuk karena adanya unsur kerugian negara. Kenapa bisa begitu? Karena di pasal delik tindak pidana korupsinya kita bisa lihat ya, salah satunya di pasal 3 ya. Kita lihat di layar, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau bla 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 seterusnya. Nah, jadi unsurnya ini ya kita lihat ada merugikan keuangan negara. Jadi Undang-Undang Keuangan Negara itu jembatan agar KPK bisa masuk, Tipikor bisa masuk. Cuman dengan adanya Undang-Undang BUMN tadi di pasal 3H ayat 2, di pasal 3AA ayat 2 sudah mengecualikan. Undang-Undang Keuangan Negara sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar untuk masuk ke Undang-Undang Tipikor. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sekarang kita balik nih untuk lihat bagaimana pertentangannya. Kita balik ke pasal yang berkaitan dengan business judgment rule. Kan kita tadi sudah sepakati ya bahwa business judgment rule itu adalah norma pengecualian. Dia tidak dikenakan pertanggungjawaban hukum jika dapat membuktikan. Jadi dia mengecualikan kasus secara kasuistik dari aturan yang bersifat umum, yaitu pertanggungjawaban hukum yang harusnya dia terima. Nah, tapi norma yang tadi yang menyatakan kerugian BUMN atau kerugian Danantara bukan merupakan kerugian negara, maka dari awal sudah tidak ada pertanggungjawaban hukum. Jadi dari awal sudah dikecualikan. Kalau dari awal sudah dikecualikan dan dari awal sudah tidak ada pertanggungjawaban hukum, maka business judgment rule nggak perlu.
apa yang mau dipertanggungjawabkan, kan itu logikanya seperti itu. Jadi memang dari awal yang nggak ada tanggung jawab. Kalau misalnya BUMN rugi, ya dia tidak perlu bertanggung jawab secara tindak pidana korupsi karena dari awal tidak bisa. Karena itu sudah dari awal dinyatakan bukan kerugian negara. Maka business judgment rule pun tidak berlaku. Itu logikanya, jadi saling kontradiksi. Nah, makanya yang saya pertahankan justru norma business judgment rule-nya itu harus tetap ada. Tapi ya tidak perlu dinyatakan bahwa kerugian BUMN atau dana antara merupakan kerugian, bukan merupakan kerugian negara. Nggak perlu. Biarkan saja itu kerugian negara, lalu diberikan business judgment rule kepada misalnya direksi BUMN atau pejabat dana antara, ya fungsinya defensif. Jadi pejabat dana antara itu ya kalau misalnya dia rugi, dana antara atau BUMN-nya rugi, dia membela berdasarkan business judgment rule dan itu harus dibuktikan di pengadilan. Begitu konsep business judgment rule. Nggak kayak di undang-undang BUMN. Ini ngaco kayaknya undang-undang BUMN nih. Secara logika nggak masuk. Nah, makanya di pemberitaan-pemberitaan yang menyatakan bahwa business judgment rule itu bertentangan dengan konstitusi, saya tidak menyatakan itu. Saya tidak menolak business judgment rule. Yang saya tolak adalah memisahkan kerugian dana antara atau BUMN dari kerugian negara. Karena sesuai dengan tadi pisau analisanya, dua pengecualian yang bertentangan dalam norma abstrak bersifat trivial. Trivial itu yang nggak jelas, tidak bisa ditentukan benar salahnya. Logikanya kacau sehingga kita nggak tahu ini kita mau memberantas korupsi atau kita mau menyuburkan korupsi. Nah, ini logika undang-undang BUMN kacaunya seperti itu. Jadi ya menurut saya business judgment rule tetap diperlukan, tapi tidak perlu di awal dinyatakan bahwa kerugian dana antara atau kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Biarkan saja itu kerugian negara, biarkan pejabatnya itu membela dirinya di pengadilan, buktikan seperti itu. Nah, makanya jadi saya memang menyatakan juga di dalam titik pijak pemikiran bahwa saya juga tidak menolak kekayaan negara itu dipisahkan dari kekayaan BUMN atau dana antara. Yang saya maksud adalah kekayaan BUMN dan kekayaan negara itu bukan identity statement. Nah, ini ada logikanya nih. Nanti saya akan jelasin lah tentang prinsip identitas dan yang saya ajukan konsepnya adalah kesamaan kualitas secara dominan. Jadi memang beda, dipisah kekayaan negara dan kekayaan BUMN atau dana antara itu memang beda, dipisah. Tapi kerugian dana antara is at least as ideal as kerugian negara. Nah, ini konsep yang saya bangun di dalam permohonan saya. Ya memang bahasanya teknikal ya, nanti ada bahasa logikanya tentang itu. Jadi memang pemisahan itu ya kita bisa juga dalam catatan akuntansinya ya, nanti laporan keuangannya bisa dipisahkan karena akan beda aset negara dan aset BUMN. Jadi secara akuntansi juga terpisah ya, sebatas pencatatan. Termasuk pemisahan itu adalah fungsinya sebagai pembatasan tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Jadi nanti ketika ada gugatan dari pihak ketiga, ada kerugian menyebabkan akibat yang merugikan pihak ketiga, ada ring fencingnya, istilah bisnisnya itu ring fencing, ada barrier, batasan terhadap tanggung jawab BUMN atau dana antara. Jadi pemisahannya seperti itu, bukan memisahkan dari kerugian negara. Secara internal kerugian BUMN atau kerugian dana antara tetap sebagai kerugian negara, sehingga tipikor tetap bisa
masuk. Seperti itu logika berpikirnya, nggak kayak undang-undang BUMN sekarang. Kacau logikanya, itu bebas korupsi dan menyuburkan korupsi. Kalau Danantara memang rugi dan pejabatnya, oh saya nggak salah, buktikan dengan business judgment rule di pengadilan. Bukan cari-cari alasan dengan menyatakan itu bukan kerugian negara. Begitu.